Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua channel kesayangan kalian, Diwa Perdana. Oke guys, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian gamer Islami. Nah, untuk kali ini kita akan mulai nih ya untuk ngejawabin satu persatu pertanyaan dari kalian ya. Dan untuk kali ini pertanyaannya ini masih relate dengan episode sebelumnya, yaitu tentang masalah sedekah melalui game online. Itu kira-kira bagaimana? Langsung aja kita ke pertanyaannya guys ya. Oke, pertanyaan pertama dari @madityahendrawan ya 145. Dia nanya nih ya, Pak, apa hukum gacha di dalam game menggunakan uang asli? Ini ada dua kategori nih yang dia masukkan ya. Yang pertama, prize pool yang sudah ditentukan. Yang kemudian yang kedua, dan prize pool yang tidak ditentukan ya. Serta apakah menjual akun tersebut ke orang lain duitnya termasuk haram atau halal. Jadi ya guys ya, dalam Islam itu ada kategorinya nih ya. Kalau misalkan itu termasuk judi apabila memenuhi syarat-syarat berikutnya ya. Yang pertama itu ada pihak yang bertaruh ya. Kemudian yang kedua ada yang dipertaruhkan. Nah, biasanya yang dipertaruhkan tuh bisa berupa harta atau sesuatu hal yang bisa dikomersialisasi ya. Misalkan kayak rumah lah, bisa dapat rumah, bisa dapat mobil, bisa dapat motor atau lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga nih, ada penentuan menang dan kalah. Dan yang keempat, pemenangnya itu akan bisa mendapatkan harta taruhan. Jadi kalau misalkan kita melihat kategori ini, bahkan perlombaan sekalipun itu bisa dalam kategori judi ya guys ya. Misalkan kayak kita mengadakan turnamen bulu tangkis atau kita mengadakan turnamen sepak bola gitu ya antar tim, ini juga bisa termasuk kategori judi guys, kalau misalkan 4 unsur ini bisa masuk di dalam kategorinya. Dan ini salah satu pendapat yang saya bisa gunakan ya guys ya, untuk masalah perlombaan itu bisa masuk dalam kategori judi apabila uang dari hasil lomba itu ya. Jadi misalkan pemenang akan mendapatkan uang sekitar berapa juta rupiah misalkan gitu ya. Nah, uang itu apabila uang tersebut hanya bersumber atau berasal dari pendaftaran peserta, maka itu bisa termasuk judi guys ya. Misal contohnya gini guys. Misalkan kita ngadakan turnamen bulu tangkis atau mungkin turnamen bola gitu ya. Kemudian masing-masing tim itu harus mengumpulkan uang, misalkan untuk pendaftarannya sekitar berapa lah, 100.000 lah, anggap seperti itu ya, satu tim 100.000. Nah, nanti pemenangnya akan mendapatkan uang sekian juta rupiah, dan uang itu hanya murni dari hasil pendaftaran misalkan, atau mungkin kalau misalkan dia bilang nanti hadiah itu diambil dari pendaftaran doang gitu ya, itu bisa termasuk judi guys ya. Tapi kalau misalkan ternyata itu bukan dari hasil pendaftaran doang, jadi misalkan ada donatur yang masuk atau mungkin panitia sendiri sudah menyediakan uang tambahan, itu nggak ada masalah guys ya. Jadi misalkan ya, nih contoh lagi ya, misalkan kita ngadakan turnamen sepak bola nih, kemudian pendaftaran peserta 100.000 nih masing-masing gitu ya. Jadi mau seberapa banyak peserta ya, hadiahnya mereka akan dapatkan segitu aja gitu loh. Jadi misalkan dapatnya ya, untuk juara 1 dia cuma dapat 1 juta, juara 2 dia cuma dapat 500.000 misalkan gitu ya. Berarti kan itu tidak diambil dari uang pendaftaran, tapi dia benar-benar sudah menyediakan hadiahnya gitu ya. Jadi mau sebanyak apapun atau bahkan kurang dari peserta yang diharapkan, itu nggak ada masalah guys. Tapi kalau misalkan benar-benar diambil dari pendaftaran doang, jadi misalkan kuota harus mencapai 10 orang gitu ya. Jadi kalau kurang dari 10 orang berarti nanti hadiah akan berkurang. Nah, itu nggak boleh guys, itu tetap masuk dalam kategori judi. Tapi kalau misalkan bukan diambil dari uang pendaftaran doang, jadi ada dari uang donatur atau mungkin bisa jadi dari panitia sendiri sudah menyediakan hadiah gitu, itu tidak termasuk dalam kategori judi. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jadi intinya kategori judi itu ada 4 itu. Nah, terus kemudian untuk prize pool itu bagaimana? Kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan secara rinci, tapi mungkin itu kan agak di terakhiran ya, jadi mungkin dia tidak melihat sampai di terakhir. Jadi untuk prize pool sendiri itu ada 2 kategori emang ya. Yang pertama kategori yang masih dianggap tidak ada masalah ya, jadi tidak termasuk dalam kategori judi. Apabila prize poolnya itu sudah ada jaminan atau guaranteed. Misalkan guarantednya, contoh nih ya, seperti kita mau gacha hero ya, kita mau gacha hero di suatu game, kemudian di situ dikasih tahu nih
Kalau kalian gacha sebanyak 100 kali, maka kalian akan mendapatkan hero-nya. Nah, kalau seandainya kita benar-benar menyiapkan uang ya, kita benar-benar nyiapin uang, kemudian kita top up di gamenya sebanyak 100 kali gacha, itu nggak ada masalah guys, karena itu bukan termasuk gacha. Karena apa? Kita benar-benar niatnya kita beli hero-nya gitu, karena 100 kali gacha pasti dapet kan gitu kan. Jadi kita benar-benar langsung 100 kali gacha. Tapi kalau misalkan sudah ada guaranteed kok kita malah tetap menyediakan cuman 10 kali gacha apa 20 kali gacha, kemudian kita berharap bisa mendapatkan hero-nya, nah itu yang nggak boleh ya, itu yang haram, itu termasuk judi guys, karena kita mengundi nasib ya, kira-kira 20 bisa dapet nih gitu. Nah kalau itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan sudah jelas di situ ada prize poolnya 100 kali kita bakal dapat hero-nya, kemudian kita benar-benar ngeluarin uang sejumlah 100 kali gacha tersebut, itu tidak ada masalah. Karena akadnya itu jadinya akadnya kita jual beli. Kenapa? Ya karena kita benar-benar beli hero-nya di 100 kali gacha gitu. Nah perkara nanti kita dapatnya di gacha keberapa ya itu bonus guys ya, itu bonus sebutannya, jadi nggak ada masalah. Jadi ingat ya guys ya, kalau misalkan ada prize poolnya jangan maksain nih, maksain duit cuma ada buat 50 kali gacha gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah, dapat syukur, nggak dapet ya nggak apa-apa gitu, itu nggak boleh ya. Jadi sebaiknya kalian bener-bener gacha ya udah 100 kali gitu ya. Atau lebih baik lagi ya kita nggak perlu ngeluarin uang sama sekali ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ngeluarin uang sama sekali, itu bener-bener kita dapetin tiket gacha gratis dari gamesnya, ya itu nggak ada masuk dalam kategori judi ya. Jadi kalian mau gacha berapapun gitu ya, sebanyak tiket yang kalian punya, karena itu memang tiket gratisan, nggak ada masalah guys. Tapi kalau misalkan kalian udah pakai uang, pastikan kalian bener-bener beli sesuai dengan guaranteed tiketnya berapa gitu untuk bisa dapatin hero tersebut. Kalau kurang dari itu mending nggak usah guys, karena itu akan termasuk dalam kategori judi ya. Nah terus bagaimana kalau misalkan prize pool tidak ditentukan? Itu udah jelas guys. Misalkan kita lihat banner nih, banner hero-nya nih cuman ada 0,0000 sekian persen gitu bakal dapetin hero yang kita inginkan atau hero SSR gitu ya. Itu kan termasuk dalam kategori tidak tentu ya, atau goror sebutan dalam Islam. Goror itu suatu hal yang sifatnya masih ragu-ragu lah, meragukan, jadi tidak ada kepastian. Nah kalau yang kayak gini itu sebaiknya jangan guys. Jadi kalian nggak boleh ngeluarin uang sama sekali, sepeser pun guys, nggak boleh kalau misalkan gacanya tidak ada guaranteednya. Karena mau seberapa pun uang yang kalian keluarkan itu sudah masuk dalam kategori judi ya, karena tidak ada kepastian kalian bisa dapetin atau enggak gitu nih. Ya syukur-syukur kalau dapat, kalau enggak nah, itu tetap aja maksudnya judi ya. Sama yang terakhir nih ya, apakah menjual akun apa ini ya? Ini saya masih belum paham nih. Kalau misalkan yang kita jual itu akun judi online atau mungkin akun-akun yang sifatnya perjudian, ya nggak boleh guys ya. Nggak boleh guys, nggak boleh ya, tetap haram hukumnya ya. Gitu. Judi pun sama sih, kalau misalkan ada guaranteednya, tapi kalau judi biasanya nggak ada guaranteednya sih setahu saya guys. Jadi nggak mungkin nih kalian top up sebanyak 10 juta nanti di rollingan ke 10 nanti kalian bakal dapetin 50 juta, kayaknya nggak bakal mungkin lah, bangkrut itu pasti judi online ya guys. Yang ada tuh biasanya kalau untuk prize pool yang sudah ada ditentukan itu kebanyakan buat game-game online sih. Jadi game-game online tuh nanti gacha itu pasti ada guaranteed tiketnya gitu, berapa kali gacha pasti dapat. Tapi kalau misalkan untuk judi online kayaknya nggak ada guys. Jadi kalau untuk akunnya, akun apa dulu nih? Kalau misalkan kayak akun Mobile Legend gitu kalian jual, ya nggak ada masalah guys, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai kalian hackback gitu ya. Kalian bener-bener ngasih informasi akunnya itu secara detail semuanya dan tidak kalian sentuh-sentuh lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih nahan emailnya atau kalian masih nahan data pribadi dari akunnya, nah itu nggak boleh gitu ya. Itu yang haram. Tapi kalau misalkan kalian jual beli akun itu nggak ada masalah guys. Gitu. Terkait ternak akun yang banyak terus kemudian kalian jual belikan tuh setahu saya nggak ada masalah ya, karena itu kan sama aja dengan kayak jual beli barang sebenarnya ya. Cuman kalau di zaman sekarang itu jual beli barang itu tidak semuanya dalam bentuk fisik seperti ini gitu. Ada beberapa tuh yang dalam bentuk digital gitu. Jadi nggak ada masalah guys saya jual beli akun di dalam game tersebut ya. Cuman permasalahannya cuma satu, ini sia-sia atau enggak. Nah kalau misalkan kalian tanya sia-sia atau enggak, itu tergantung perspektif masing-masing orang ya. Kalau saya pribadi sih kalau untuk akun game kayaknya kurang terlalu worth it ya, kalau saya pribadi loh ya, kalau saya pribadi. Karena bagi saya tuh game itu cuma sekedar permainan aja biar kita seneng, asik main gitu ya. Jadi saya nggak terlalu mikirin harus punya akun yang luar biasa sih. Kecuali kalau misalkan konten kreator yang emang dia bener-bener fokus ke game tersebut, jadi mau tidak mau dia memang harus beli akun yang sudah mid end lah mungkin ya, atau mungkin justru malah akunnya memang sudah akun end, jadi akun terakhir gitu ya.
yang bisa mengikuti story secara keseluruhan gitu. Tapi kalau misalkan buat kita para pemain, mending nggak usah sih kalau saya pribadi ya, karena kita bikin dari awal aja udah asik kok guys, beneran guys, kita ngikutin dari awal tuh udah asik. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen banget beli akun yang udah jadi, ya monggo silahkan, tuh terserah kalian. Terutama kalau misalkan kalian content creator yang mau tidak mau gitu ya, daripada harus mulai dari misalkan kayak Mobile Legend lah, daripada kalian harus mulai dari pertama kali dari warrior gitu ya, mendingan beli aja akun yang sudah mythic gitu kan, yang emblemnya juga sudah komplit gitu kan, terus hero-heronya juga sudah komplit gitu. Jadi mending seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian cuman player biasa, pemain biasa, menurut saya mending kalian dari warrior deh, nikmatin aja prosesnya gitu ya. Itu sih. Jadi kalau misalnya halal haramnya menurut saya nggak ada masalah guys, jual beli akun guys. Yang penting tadi amanah dan juga jujur ya, tidak ada penipuan di situ ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian tanya sia-sia atau enggak, ya tergantung perspektif masing-masing ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih ya, yang masih satu tema dengan sekarang, yaitu dari Egi Muhammad 241 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, aneh izin bertanya Pak Haji. Saya bukan Pak Haji. Saya bukan Pak Haji, saya bukan Pak Ustadz ya. Saya cuma seorang gamer yang kebetulan dulu pernah mondok guys. Gitu aja guys ya. Bagaimana Anda menilai efektivitas bersedekah melalui game online dibandingkan dengan metode tradisional? Nah, ini menarik nih ya. Terutama saya bagi seorang gamer gitu ya. Terutama saya gamer dan juga saya content creator. Apalagi saya content creator pas banget di bidang game online ya. Jadi untuk masalah efektivitas sebenarnya itu tergantung tujuan dan niat kita sendiri gitu ya. Karena apa? Karena di lingkungan kita tuh banyak banget loh guys sebenarnya. Kalau kalian misalkan mau ngelihat, mungkin ada di sekitar kita tuh ada banyak banget orang yang perlu kita bantu, orang yang perlu kita tolong. Kemarin kan sudah saya kasih contoh ya ketika di KGI sebelumnya, ketika misalkan ada pedagang gitu kan yang mereka kelihatan kesulitan gitu kan, tapi mereka tidak mengeluh, mereka juga tidak mengemis, tapi mereka tetap berusaha untuk berdagang. Nah, orang-orang seperti itu tuh sebenarnya butuh pertolongan guys, dan mereka tidak pernah keluar-keluar gitu. Mereka nggak pernah ngomong kalau mereka tuh sulit gitu, mereka tuh susah, enggak guys. Mereka tetap berusaha dan berikhtiar. Semoga Allah bisa memberikan rezeki pada dia dan juga buat keluarga dia. Nah, orang-orang seperti inilah yang kadang-kadang tuh perlu kita bantu gitu. Karena mereka nggak bakal apa ya? Mereka tuh nggak bakal teriak-teriak guys. Mereka nggak bakal bilang tolong saya nggak punya uang, enggak guys. Tolong saya sudah nggak makan 3 hari, enggak guys. Mereka tuh hanya akan diam tapi tetap terus berusaha. Nah, orang-orang seperti inilah yang perlu kita bantu. Jadi sebenarnya untuk efektivitasnya menurut saya pribadi sama aja sih semuanya ya. Tergantung kita juga ngeliatin bagaimana gitu. Kalau misalkan kita melihat emang perlu untuk kita bantu, karena gini guys, penilaian tuh begini. Kalau di dalam Islam ya, kita tuh melihat beberapa hal itu agak lebih kritis lah ya. Dan salah satunya ini, mohon maaf nih ya, ini bukan berarti kita rasis atau gimana, enggak. Tetapi memang sebaiknya ketika kita mau menolong seseorang itu carilah orang-orang yang seagama itu terlebih dahulu. Itu ya. Gitu. Kalau misalkan ada orang yang seagama ternyata pasti perlu dibantu, ya dibantu gitu. Tujuannya biar apa? Biar menguatkan agama mereka guys ya. Misalkan tetangga kita muslim nih, kemudian dia kesulitan dan kesusahan gitu. Gimana caranya kita ngebantu dia agar dia tuh tetap kuat keislamannya gitu. Karena seperti yang kita tahu, beberapa saudara muslim kita akhirnya banyak yang pindah agama karena apa? Karena permasalahan ekonomi guys. Karena ekonominya kesulitan, kesusahan, sedangkan saudara-saudara muslim itu tidak ada yang peduli dengan dia. Kemudian tiba-tiba datanglah orang-orang yang di luar Islam gitu kan, datang ke dia dan membantu dia gitu, menanyakan kira-kira apa butuh bantuannya. Misalkan butuh bantuan untuk makan, butuh bantuan untuk pekerjaan, kemudian butuh bantuan untuk sekolah anak. Tiba-tiba dari pihak luar Islam itu mereka memberikan fasilitas itu semua. Jadi itu wajar banget kalau misalkan mereka akhirnya memutuskan untuk pindah agama guys. Karena apa? Ya karena saudara-saudara muslim sendiri tidak peduli gitu loh. Jadi kalau saya sendiri tujuannya, ya saya lihat dulu nih, ini kalau misalkan orang rajin ibadah, kita misalkan tahu ya, kita misalkan tahu nih orang rajin ibadah tapi dia kesulitan dalam ekonomi dan keuangan, ya kita bantu mereka gitu. Karena tujuannya apa? Agar supaya ibadahnya dia itu tetap bertahan, dan insya Allah kita pun akan dapat pahala. Karena apa? Berkat kita gitu, akhirnya orang ini tetap terus beribadah. Karena kita, akhirnya orang ini terus menyebarkan kebaikan, dan juga karena kita, akhirnya orang ini bisa mempertahankan keimanan dia. Tapi coba bayangkan, gara-gara kita tidak peduli sama mereka, akhirnya dia malah justru pindah agama. Otomatis kita juga akan menanggung dosanya guys ya, seperti itu. Jadi mau online mau tradisional atau mungkin offline itu ya, yang ada di sekitar kita itu semuanya sama sih.
tinggal tergantung value-nya kita mau kemana gitu arahnya. Kalau misalkan kita melihat ini kayaknya perlu dipertahankan nih, contoh ya misalkan kayak gamer-gamer online zaman sekarang gitu, kita melihat kan ada beberapa kriteria gamer gitu kan, kemudian kita ngelihat wah ini kayaknya perlu dipertahankan nih karena tidak ada lagi gamer yang misalkan mengajarkan kepada kebaikan. Contoh misalkan kayak Meow Auk nih kan, termasuk salah satu gamer yang dia tuh memberikan contoh kepada kita untuk kita tuh jangan gampang berkata kasar lah. Bukan berarti Meow Auk tuh orang bersih, orang suci, nggak pernah ngomong kasar dan kotor dan lain sebagainya, enggak guys. Cuman seenggaknya dia memberikan contoh kepada kita gitu loh, bahwasanya kalau gamer tuh nggak harus toksik gitu. Gamer itu ya harusnya bisa menjaga attitude juga gitu loh, memberikan contoh yang baik juga. Makanya saya di antara semua content creator saya lebih senang kepada Meow Auk karena beliau itu termasuk panutan saya juga, sebagai public figure saya juga gitu. Contoh yang baik juga bagi saya gitu. Dimana dia tetap bisa bertahan di dunia game dengan tanpa mengikuti arus ya, yang dimana arus sekarang itu rata-rata gamer tuh pada suka toksik, ngomong kotor, ngomong jorok dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada yang memang sengaja dia berkata-kata kasar dan jorok itu hanya supaya biar bisa menyenangkan netizen aja gitu. Nah kalau misalkan dalam ranah seperti itu ya kalian support lah mereka-mereka yang bisa mengajarkan kebaikan, karena setidaknya ketika dia menyebarkan kebaikan kepada banyak orang, insya Allah kita juga akan dapat pahalanya. Seperti itu sih. Itu ya, jadi kalau mau membantu ya lihat juga orangnya kayak gimana nih. Kalau orangnya baik ya silahkan dibantu semaksimal yang kalian bisa. Tapi kalau orangnya buruk ya kita nasihati dulu lah. Nasihati dulu lah ya. Kalau bisa dinasihati syukur alhamdulillah bisa berubah. Tapi kalau misalkan nggak bisa berubah ya sudah gitu. Yang jelas kalau dari saya pribadi, kalau misalkan kita tahu orangnya seperti apa, itu tanggung jawab kita terhadap orang tersebut, membantu orang tersebut tuh jadi lebih besar gitu sih. Karena kita sudah tahu dia kayak gimana terbelakangnya. Kalau dia ternyata orangnya baik, kemudian dia juga menjaga ibadah atau sholatnya, kemudian kita lihat dia sedang kesusahan, maka itu sudah menjadi tanggung jawab wajib ya jatuhnya ya bagi kita untuk mempertahankan, untuk membantu dia. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu orangnya seperti apa ya namanya kita tidak tahu mau gimana lagi kan gitu. Jadi kalau dari saya pribadi ya, ini buat Egi untuk masalah efektivitas bersedekah itu sekarang tuh peluang sedekah tuh banyak, sudah saya bilang ya. Bisa melalui cara tradisional, bisa melalui cara online juga bisa guys. Jadi dua-duanya sama aja sih, nggak ada bedanya gitu ya. Cuman dengan adanya online sekarang itu jadi jauh lebih mempermudah kita gitu, daripada kita harus datang cari orang dan kita kasih. Kadang-kadang kita kan ada rasa nggak enak gitu ya, mau ngasih gitu kan nggak enak. Tapi kalau secara online kan kita ngasih gift kayak gitu kan orangnya udah langsung senang sendiri, ya udah gitu. Itu sih cuman mempermudah aja sih sebenarnya untuk online tuh ya. Salah satunya kayak kemarin Caca Cinsun juga kan, dia bersedekah online ya dengan cara apa? Dia pesan takjil gitu ya buat orang-orang yang justru regionalnya jauh gitu. Dia di Surabaya, saya di Ponorogo guys. Kemudian dia bersedekah dengan cara secara online kan, jadi kan masih bisa gitu, nggak ada masalah gitu ya. Di satu sisi dia bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, di sisi lain dia juga ngelarisin usaha saya. Gitu ya, walaupun mungkin beda agama, tapi kan saya bilang ya antar agama itu pasti ada beda prinsip lah ya gitu. Kalau dalam Islam ya memang kita diutamakan untuk membantu yang semuslim dulu, tapi bukan berarti kita akhirnya langsung rasis dan idealis nggak mau ngebantu orang-orang yang beda agama gitu loh. Tuh, karena apa? Karena untuk namanya membantu itu ya guys ya, ke siapapun ya, bahkan kita membantu hewan sekalipun ketika mereka lagi kesusahan, itu di dalam Islam tuh tetap ada value-nya guys, tetap ada pahalanya. Jadi ketika mau membantu seseorang, kalau memang bisa sesama saudara muslim kita, ya itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan enggak, yang memang yang benar-benar butuh ini adalah orang yang di luar Islam, itu juga harus kita bantu guys. Jangan mentang-mentang mereka non muslim terus kemudian kita biarkan begitu aja gitu, kita biarkan dia kelaparan, ya enggak juga guys. Bahkan hewan sekalipun gitu, ketika kita lihat ada kucing kelaparan, kasih makan guys ya. Gak usah mikir-mikir agamanya dulu nih kalau misalkan udah dalam kondisi seperti itu ya. Jadi kalau memberikan bantuan, ingat bantuan itu kepada siapapun itu harus dilaksanakan terlebih dulu guys. Mau dia agamanya Kristen, kayak Katolik, kayak Buddha, kayak Hindu, kayak lain sebagainya. Tapi kalau kita mau bersedekah, nah itu beda lagi. Kalau sedekah mungkin kita bisa coba mencari yang seagama. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya sedekahlah kepada orang-orang di sekitar kita gitu, walaupun mereka bukan muslim ya. Jadi gitu ya guys ya, semoga itu menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita. Jadi untuk KGI kali ini saya cuma menjawab 2 pertanyaan itu dulu aja ya. Bukan 2 pertanyaan sih, tapi pertanyaan dari 2 orang itu aja. Nanti untuk selanjutnya silahkan kalau misalkan ada pertanyaan yang lain,
Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita akan buatkan ya. Nanti tunggu aja, entah kita bakal bikin video panjang seperti ini, atau bisa jadi nanti kita akan bikinkan shortnya ya, tergantung dari pertanyaannya kira-kira cocok dibuat short atau cocok dibuat video panjang seperti ini. Semoga tercerahkan. Kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, silakan untuk dikoreksi guys, karena bagaimanapun juga apa yang saya sampaikan ini belum tentu semuanya benar ya, karena ini hanya sebatas kapasitas keilmuan saya. Jadi saya sangat terbuka untuk adanya kritik dan saran juga dari teman-teman. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan lain, silahkan langsung komen di bawah. Oke, jadi cukup sekian ya guys ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.